Ya, ya, tapi oke kah? Kurang. Oke, oke. Sepatunya Coba pakai Air Force mana? Kalau nggak pakai yang kaki gitu atau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Zara Viva atau biasa dipanggil Zara. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menyelami topik berjudul Unlocking the Potential of Mikrotik, Transform Your Connectivity with Mikrotik Solutions. Oke, mungkin boleh next. Oke, jadi untuk per materi kali ini ada saya sendiri, Zara, kemudian ada Valdi, ada Ramos, Putra, dan juga Nabila. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengenalan mikrotik atau introduction to mikrotik. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum familiar mungkin ya dengan mikrotik dan mungkin juga ada yang udah tahu nih mikrotik itu apa. Jadi mikrotik itu merupakan sebuah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak untuk nggak hanya perangkat lunak tapi juga perangkat keras untuk mengelola jaringan. Perangkat lunaknya itu contohnya seperti router, switch, dan juga perangkat jaringan lainnya. Nah, untuk perangkat kerasnya itu Mikrotik juga punya eh, perangkat lunak ya. Mikrotik juga punya sistem operasi berbasis Linux yang dikenal sebagai router OS. Jadi sistem operasi ini memungkinkan kita untuk mengelola jaringan dengan lebih fleksibel dan juga efisien. Nah, sekarang kita masuk ke the history of Mikrotik. Jadi, Mikrotik sendiri itu didirikan pada tahun 1996 oleh dua orang yang bernama John Trulli dan juga Ernest Reichstitz. Jadi, memang dua orang ini memiliki ide bagaimana sih cara menyediakan solusi jaringan yang terjangkau tapi juga canggih gitu. Nah, makanya hingga saat ini Mikrotik dikenal sebagai penyedia solusi jaringan yang handal. Nah, ada juga nih fakta menarik mengenai Mikrotik. Jadi untuk lokasi dari perusahaan Mikrotik itu sendiri ada di Riga, di Latvia, itu ada di Eropa Utara. Jadi memang negara ini merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi yang pesat. Nah, untuk moto dari Mikrotik sendiri itu adalah Routing the World, yaitu mencerminkan visi mereka untuk menghubungkan jaringan di seluruh dunia. Oke, mungkin boleh next. Oke, jadi Mikrotik ini sendiri punya program yang disebut Mikrotik Academy, di mana mereka ini menyediakan sertifikasi untuk orang-orang yang ingin fokus ke profesional jaringan gitu. Nah, di sini ada sertifikasi MTCNA. Jadi kami para pemateri di sini itu sudah mengikuti sertifikasi Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Jadi bisa dibilang ini merupakan sertifikasi dasar atau pintu masuk utama gitu ke dunia mikrotik. Dan memang MTCNA ini dirancang untuk memberikan pemahaman umum mengenai pengaturan jaringan menggunakan mikrotik seperti itu. Nah, setelah mengikuti MTCNA, itu ada juga nih sertifikasi lanjutan.
gitu. Ada banyak, ada MTCRA atau Routing Engineer, jadi fokusnya ini ke keahlian routing tingkat lanjut. Kemudian ada lagi MTCINA atau Internet Working Engineer, jadi ini merupakan tingkat paling tinggi untuk mendapatkan sertifikasi mikrotik di bagian routing. Kemudian ada MTCWA atau Wireless Engineer, jadi fokusnya itu ke pengelolaan jaringan wireless. Kemudian ada MTC TCE atau Traffic Control Engineer, itu fokusnya ke pengelolaan lalu lintas data di jaringan. Kemudian ada MTC UMA atau User Management Engineer, itu fokusnya itu pada user management di jaringan. Nah, mungkin di sini mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi, bisa dimulai dari sertifikasi MTCNA, kemudian lanjut ke satu sertifikasi lanjutan. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet nih satu sertifikasi lanjutannya, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang trainer gitu. Oke, mungkin boleh next. Oke, di sini ada types of mikrotik. Yang pertama itu ada router OS. Nah, router OS ini merupakan software utama yang dikembangkan oleh mikrotik. Jadi, fungsi utamanya memang dirancang khusus untuk mengelola jaringan dan memang berbasis Linux, jadi memiliki stabilitas dan keamanan yang baik. Nah, untuk software router OS ini dapat diinstal pada PC di mana sebuah komputer biasa itu bisa diubah menjadi router yang canggih dengan berbagai fitur jaringan, misalnya kayak bandwidth management, firewall, dan juga VPN. Nah, mungkin untuk contoh dari router OS di kehidupan sehari-hari, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu itu ada warnet, mungkin ada beberapa warnet yang pakai mikrotik gitu ya untuk membagi bandwidth internet ke untuk beberapa pengguna agar koneksi jaringannya itu tetap stabil seperti itu. Oke, mungkin boleh next. Nah, yang kedua itu ada router board. Jadi router board ini adalah hardware yang memang dibuat secara khusus untuk menjalankan si router OS-nya ini. Dan router board ini tersedia dalam berbagai model. Jadi dari kelas low end yang harganya terjangkau dan juga kelas high end yang untuk biasanya untuk jaringan besar atau corporate kayak gitu. Nah, contoh dari router board dalam kehidupan sehari-hari mungkin eh, biasanya kalau di cafe itu tuh ada tuh yang pakai mikrotik router board gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu di depan eh, bundaran Telkom itu ada Groi ya. Groi itu sekarang pakai mikrotik router board. Jadi mereka itu untuk memberikan layanan internet kepada pengunjung dengan sistem login hotspot kayak gitu. Kemudian next. Oke, kemudian ada jadi mikrotik features, yaitu memang router OS ini dirancang untuk mendukung berbagai jenis hardware, menjadikannya mungkin bisa dibilang fleksibel gitu ya dalam penerapannya. Nah, beberapa driver perangkat itu yang didukung itu meliputi ada Ethernet. Ethernet itu untuk koneksi jaringan kabel, ada wireless card untuk koneksi Wi-Fi, kemudian ada V35 untuk perangkat jaringan koneksi WAN, kemudian ISDN itu teknologi komunikasi digital untuk telepon dan juga internet, kemudian ada USB mass storage itu penyimpanan eksternal, misalnya kayak flash drive. Kemudian ada USB 3G modem itu untuk koneksi internet berbasis seluler dan juga S1T1 itu untuk koneksi jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi. Nah, fitur-fitur utama dalam router, jadi router OS ini memiliki fitur yang lebih lengkap daripada router biasanya gitu. Yang pertama itu ada user management untuk bisa mengatur siapa aja sih yang bisa menggunakan jaringan kita. Kemudian ada routing, itu untuk mengelola rute data di jaringan besar dengan beberapa jalur koneksi. Kemudian ada firewall dan NAT, itu bisa memblokir akses ke situs tertentu atau membatasi akses dari IP tertentu. Kemudian ada QoS or bandwidth limiter, itu membatasi bandwidth untuk setiap pengguna agar koneksi jaringannya stabil. Kemudian ada tunnel atau VPN, itu digunakan untuk membuat koneksi yang aman antara dua jaringan yang terpisah secara geografis.
Kemudian yang terakhir itu ada real time tools. Jadi kita bisa mantau nih siapa aja yang sedang menggunakan jaringan, terus kira-kira berapa kecepatan transfer datanya dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin boleh next. Oke, nah di sini jadi kalau misalnya nih kalian ikut sertifikasi MTCNA itu kita bakal dikasih device berupa Mikrotik Hub Lite series dan juga kabel Ethernet. Jadi kita ini kami di sini nggak hanya mendapatkan materi saja, tetapi juga hands-on untuk eh, menggunakan perangkat mikrotiknya secara langsung. Nah, kurang lebih selama training kemarin itu biasanya kayak ngelakuin riset konfigurasi mikrotiknya, kemudian ngehubungin perangkatnya dengan PC atau laptop gitu ya menggunakan kabel Ethernet. Kemudian kita di sini router OS-nya itu pakai Winbox seperti itu. Nah, kalau misalnya udah biasanya ya melakukan hal seperti misalnya ngecek IP address gitu ya, konfigurasi dasar, misalnya kayak konfigurasi IP address, konfigurasi gateway, konfigurasi DNS, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian TCP atau Internet Protocol dan juga OSI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Internet Protocol atau IP. Nah, di sini bisa dibaca ya untuk IP sendiri itu untuk lebih mudah dan diingat secara pengertiannya. IP merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat di jaringan, seperti komputer, smartphone, atau server. Nah, IP ini bertugas mengidentifikasi perangkat dengan alamat unik yang disebut IP address dan memastikan data dikirimkan ke tujuan yang benar. Nah, ini beberapa tugas dari IP protokol. Yang pertama itu melakukan deteksi koneksi fisik, yang mana ini nanti IP akan bekerja dengan lapisan fisik untuk memastikan bahwa perangkat itu terhubung ke jaringan. Nah, hal ini tuh bisa melibatkan mendeteksi kabel atau sinyal nirkabel dari Wi-Fi, kemudian bisa juga memastikan perangkat itu memiliki alamat IP yang valid. Contohnya itu ketika kita menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi, router itu akan memberikan alamat IP agar perangkat dapat dikenali di jaringan tersebut. Yang kedua itu ada melakukan metode jabat tangan atau handshaking. Nah, sebelum mengirimkan data, protokol seperti TCP itu akan menggunakan metode jabat tangan atau handshaking untuk memastikan perangkat itu siap berkomunikasi. Contohnya itu ketika saat kita membuka situs website, nah browser kita tuh akan mengirimkan permintaan ke server, kemudian server itu akan merespon dengan sinyal bahwa mereka akan siap mengirimkan data ke halaman website. Yang ketiga itu mengawali dan mengakhiri suatu pesan atau session, yang mana di sini tuh IP akan mengatur bagaimana data itu dikirim dan juga memastikan sesi komunikasi ini dimulai dan diakhiri dengan benar. Contohnya ketika kita mengirim email, itu ada ada proses untuk membuka sesi komunikasi dengan server email dan juga menutupnya setelah email itu terkirim. Dan yang terakhir itu mengakhiri suatu koneksi, di mana setelah data selesai dikirim, IP akan memastikan bahwa koneksi antara perangkat itu dihentikan untuk menghemat sumber daya dan juga menghindari kebocoran. Selanjutnya kita masuk ke OSI layer, di mana OSI layer sendiri itu ada 7. Nah, yang pertama itu physical layer, di mana dia berfungsi berurusan dengan transmisi data secara fisik melalui media komunikasi seperti kabel, gelombang radio, dan juga fiber optik. Dia juga menangani sinyal elektronik, tegangan, dan juga frekuensi. Kemudian ada juga data link layer, yang mana dia berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Bisa di next. Yang selanjutnya itu ada network layer, yang mana dia tuh berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar jaringan yang berbeda seperti routing. Kemudian dia juga memberikan suatu alamat logis seperti IP address untuk mengidentifikasi perangkat. Yang selanjutnya itu ada
transport layer, yang mana dia berfungsi memastikan data sampai ke tujuan dengan benar dalam urutan yang tepat dan tanpa kehilangan. Kemudian dia juga akan menyediakan komunikasi end-to-end antar suatu perangkat. Yang kelima itu ada session layer, yang mana dia akan mengelola, memulai, dan juga mengakhiri sesi komunikasi antar suatu perangkat, dan juga dia akan mengatur sinkronisasi data antar aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu ada presentation layer, yang mana dia mengubah data ke dalam format yang dapat dipahami oleh suatu aplikasi atau perangkat. Dan dia juga akan menyediakan layanan seperti enkripsi, dekripsi, dan juga kompresi data. Dan yang terakhir itu ada application layer, yang mana dia akan berinteraksi secara langsung dengan aplikasi pengguna. Lalu dia juga akan menyediakan antarmuka bagi suatu aplikasi tersebut untuk menggunakan suatu layanan jaringan. Yang selanjutnya itu koneksi antar host oleh OSI layer, di mana di sini itu pengirim yang sebelah kiri itu data dimulai dari application layer sebagai data mentah, kemudian melewati setiap lapisan untuk dibungkus dalam bentuk format tertentu, entah itu frame, paket, atau segmen, hingga mencapai ke physical layer dan dikirim sebagai sinyal. Lalu untuk yang sebelah kanan itu, nanti si penerima ini sinyalnya kan diterima, lalu bakal diolah kembali dari physical layer ke application layer. Nah, data itu akan diubah ke bentuk asli yang dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai firewall. Baik, selanjutnya. Menjelaskan mengenai firewall. Di sini ada contohnya teman-teman ya, dari gambar firewall itu sendiri. Untuk firewall konsep itu merupakan yang dapat sesuatu yang dapat digunakan untuk memberikan tindakan preventif atau untuk melakukan keamanan pada suatu jaringan dengan cara melakukan pemfilteran terhadap suatu paket data yang menuju atau melalui router. Dan juga untuk firewall itu sendiri dapat digunakan untuk melakukan manajemen user pada jaringan LAN. Di sini dapat kita lihat bersama-sama ada satu tembok yang dimana tembok ini berada di depan dari si router itu sendiri. Yang dimana fungsi dari tembok ini adalah gambaran dari firewall yang dapat digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan-serangan dari luar. Next. Baik, untuk selanjutnya firewall itu sendiri berdasarkan rule set-nya dapat dibuat oleh user dan juga dieksekusi secara berurutan sampai ada traffic yang cocok dan juga dapat digunakan dengan menggunakan logika if then. Nah, firewall itu sendiri dapat digunakan berdasarkan rule set yang dipasangkan dengan chain di mana tergantung flow traffic-nya. Selain itu, chain ini ada yang default atau predefined dan juga kita juga bisa membuat custom chain dengan action jump. Nah, di sini adalah gambaran dari firewall filter chain, yang dimana chain memiliki kegunaan untuk menentukan jenis traffic yang akan di-manage pada fitur firewall. Untuk defaultnya sendiri, itu terdapat 3, teman-teman. Ada output, input, dan juga forward yang dapat kita lihat sama-sama pada gambar di atas. Untuk output sendiri, itu akan meninggalkan router. Untuk input, dia akan menuju ke router, dan forward itu akan melewati router. Selanjutnya adalah filter action ada firewall. Jenis action itu yang pertama adalah accept. Paket diterima dan tidak dilanjutkan membaca baris berikutnya. Kemudian ada action drop, yang dimana di sini akan menolak paket secara diam-diam, tetapi tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP-nya. Selanjutnya ada reject, yang dimana di sini adalah tindakan untuk menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan ICMP. Selanjutnya itu ada action target, yang dimana ini adalah penolakan, tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk. Yang dimana di sini nanti akan memberikan pembalasan dengan SYN atau ACK untuk paket TCP SYN yang masuk. Dan yang terakhir itu adalah action log, yang dimana ini adalah menambahkan informasi paket data ke log. Baik, selanjutnya di sini adalah filter input, yang dimana cara penggunaannya pada Winbox yang dapat kita gunakan dengan perangkat mikrotik
kita bisa masuk kepada menu firewall, lalu kita bisa klik plus dulu yang ada di bagian foto atas, yang sebelah kiri atas. Selanjutnya kita bisa menentukan chain-nya. Untuk yang case kali ini kita akan menentukan chain input. Selanjutnya kita akan memilih protokolnya. Di sini contohnya itu ada 6 TCP. Setelah itu nanti kita akan menentukan port mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan menentukan asal traffic dari interface mana. Setelah kita mengatur chain, protokol, dan juga port, lalu menentukan asal trafficnya, baru kita bisa menentukan action-nya. Di sini kita bisa menentukan action-nya, contohnya adalah drop. Selanjutnya adalah filter forward, yang dimana langkah yang pertama juga ada sama teman-teman, bisa lihat kita harus mencet plus dulu pada fitur firewall. Selanjutnya kita akan menentukan chain-nya lagi. Untuk case ini kita bisa memilih forward. Selanjutnya kita harus memilih IP tujuannya atau alamatnya. Selanjutnya kita juga harus memilih protokolnya. Di sini protokolnya itu ada ICMP 1 ICMP. Selanjutnya kita harus memilih interface-nya. Di sini contohnya adalah Ethernet 1. Ini merupakan asal traffic dari mana interface-nya itu. Setelah itu kita bisa memilih action-nya. Selanjutnya kita bisa memasukkan pesan penolakannya. Selanjutnya ada untuk filter forward, yang dimana ini tahapan juga sama teman-teman ya. Ini setelah itu kita harus menentukan chain, alamat, dan juga alamat IP asalnya. Setelah itu kita harus menentukan protokol dan juga port tujuannya. Setelah itu selanjutnya adalah menentukan action-nya, lalu menambahkan log dengan nama coba strip and gapping sebagai contohnya. Baik, selanjutnya di sini adalah filter output. Untuk filter output ini kita bisa memilih chain output. Selanjutnya juga kita harus memasukkan alamat IP tujuannya atau IP address-nya. Kemudian kita bisa menentukan action-nya. Baik, selanjutnya adalah address list. Yang dimana address list firewall berfungsi untuk melakukan pengelompokan alamat IP. Yang dimana address list ini dapat digunakan untuk firewall, firewall filter, NAT, dan juga mangle. Selanjutnya, setelah IP dikelompokkan, maka kita juga bisa melakukan manajemen firewall untuk kelompok IP yang sudah dibuat. Kemudian, address list bisa ditambahkan secara manual atau secara dynamic. Selanjutnya di sini adalah contoh untuk menambahkan address list-nya. Pada fitur firewall, kita bisa masuk ke bagian kolom address list, kemudian kita klik tambah. Selanjutnya kita harus memasukkan IP address yang akan kita kelompokkan. Setelah itu kita bisa menggunakan address list bisa digunakan sebagai SRC atau DST address pada firewall-nya. Oke, selanjutnya di sini ada dynamic address list, yang dimana address list juga bisa ditambahkan dari action yang ada pada firewall. Dengan menggunakan action add SRC to address list atau add DST to address list, maka IP tersebut akan tercatat di address list sesuai timeout yang ditentukan. Parameter timeout jika tidak digunakan. List akan tercatat sampai router reboot. Nah, selanjutnya ini adalah contoh atau gambaran dari penggunaan NAT. Yang dimana NAT ini sebuah fitur dalam firewall yang dapat digunakan untuk merubah alamat IP yang ada pada packet header. Nah, di sini ada beberapa tipe-tipe action dari NAT sendiri. Yang pertama itu adalah ya, SRC NAT atau source NAT. Yang dimana source NAT ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan alamat asal IP ataupun port. Yang dimana chain yang digunakan adalah SRC NAT. Ini bisa kita pilih pada new NAT rule ya teman-teman ya, pada Winbox di menu firewall. Kemudian untuk SRC NAT ini dapat digunakan untuk merubah ke IP atau port yang kita tentukan manual. Selanjutnya ada action masquerade, yang dimana ini dapat digunakan untuk merubah ke IP yang ada di out interface. Action sangat membantu jika out interface-nya berupa IP dynamic, seperti DCHP, PPOE, PPTP, dan juga lainnya. Selanjutnya pada NAT juga ada action DST NAT, yang dimana ini merupakan kebalikan dari source NAT atau SRC NAT. DST NAT ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan alamat IP atau port tujuan, yang biasanya dikenal dengan istilah port forwarding. Untuk action yang sering digunakan itu adalah DST NAT, yang dimana traffic dibelokkan ke mesin lain. Kita menentukan secara manual IP dan juga portnya. Selanjutnya adalah action
redirect, yang dimana traffic dibelokkan ke router, biasanya digunakan untuk transparent service seperti web proxy, DNS, hotspot, dan juga sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman bersuara gak? Oke, selanjutnya akan membahas tentang wireless atau bagian dari wireless itu adalah frekuensi. Jadi wireless ini merupakan jaringan, suatu sistem jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel nih untuk mentransmisikan data antara perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel. Nah, teknologi ini tuh memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, itu seperti gelombang radio atau sinyal inframerah. Nah, untuk mengirimkan dan menerima informasi dalam bentuk data digital atau suara. Nah, di sini ada beberapa aspek utama mengenai wireless berjaringan. Itu ada komunikasi nirkabel, komponen utama, dan ada keuntungan. Dan di mana komunikasi nirkabel ini perangkat seperti komputer, ponsel, atau perangkat lainnya yang berkomunikasi melalui sinyal radio atau frekuensi elektromagnetik. Nah, untuk komponen utama itu dia memiliki tiga komponen. Pertama itu ada AP atau access point. Nah, dia itu sebagai titik akses yang menyediakan koneksi ke jaringan wireless. Nah, kedua itu ada router, di mana router itu menyediakan koneksi ke internet atau mendistribusikan sinyal ke perangkat di jaringan lokalnya. Nah, ketiga itu ada perangkat-perangkat penggunanya seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang terhubung ke jaringan wireless menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. Nah, wireless itu mempunyai juga keuntungan, di mana keuntungannya itu mungkin dari segi mobilitas. Nah, dari segi mobilitas itu pengguna dapat bergerak bebas tanpa terikat oleh kabel fisik. Nah, kalau dari segi fleksibilitas, itu pengguna tuh mudah menghubungkan perangkat di lokasi yang berbeda-beda tanpa membutuhkan instalasi kabel yang tambahan. Nah, ketiga itu ada kemudahan instalasi. Nah, dari segi kemudahan instalasi ini tidak memerlukan pengaturan kabel fisik yang membuat lebih mudah dan cepat untuk mengatur jaringan. Gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya itu kan membahas tentang frekuensi, di mana teknologi wireless ini salah satunya ada frekuensinya dalamnya. Jadi frekuensi itu memainkan peran sangat penting lah, cukup penting dalam wireless dalam mentransmisikan sinyal nirkabel, di mana setiap jenis jaringan itu wireless menggunakan rentang frekuensi yang berbeda-beda untuk mengirimkan data antar perangkatnya. Bisa di next. Nah, salah satunya itu frekuensi dalam jaringan wireless. Nah, frekuensi dalam jaringan wireless itu merujuk pada rentang gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat pada Wi-Fi frekuensi. Wi-Fi frekuensi itu biasanya rentangnya tuh antara 2,4 GHz dan sama 5 GHz. Next. Nah, untuk rentang frekuensi yang umum digunakan, biasanya itu ada 2,4 sama 5 GHz yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk 2,4 GHz ini merupakan frekuensi yang paling umum digunakan banyak perangkat Wi-Fi. Dan cakupannya juga luas, tapi rentan terhadap interferensi atau overlooping, karena banyak perangkat lain juga yang menggunakan frekuensi ini. Ini tuh biasanya lebih cocok penggunaan yang tidak terlalu intensif. Nah, untuk yang 5 GHz ini menyediakan kecepatan yang cukup tinggi, lebih tinggi dari 2,4 dan lebih sedikit intervensinya dibanding 2,4. Nah, dia juga memiliki cakupan lebih pendek nih dan tidak lebih cocok dan lebih cocok juga untuk penggunaan dalam jarak dekat atau ruang terbuka. Nah, dia tuh lebih sedikit saluran yang tumpang tindih, jadi tidak ada intervensinya gitu. Dibanding dengan nanti 24 ada intervensinya. Jadi yang mengurangi kemungkinan intervensi terjadi, kita pakai 5 GHz. Next. Nah, di sini tuh ada kelebihan kekurangan dari frekuensi 2,4 dan 5 GHz, di mana frekuensi 2,4 itu cakupannya lebih luas, dapat menembus dinding dengan lebih baik, dan dia itu memiliki kekurangan rentan terhadap intervensi dari perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi serupa. Nah, untuk yang frekuensi 5 GHz ini memiliki kelebihan kecepatan yang lebih tinggi, intervensinya lebih sedikit, dan kekurangannya itu cakupan lebih terbatas. Nah, sinyal juga lebih mudah terhalang dinding atau objek padat. Nah, biasanya kita frekuensi itu membutuhkan media rambat yang harus bersih atau tanpa gangguan. Nah, gangguannya itu bisa berupa halangan seperti pohon, gedung, tembok, kaca, atau interferensi frekuensi dari perangkat lainnya yang ada di sekitar tempat kita. Nah,
Gimana sih agar terbentuk link wireless yang bagus? Nah, agar terbentuk link wireless yang bagus tuh, gangguan-gangguan itu harus dihindari. Hal pertama tuh yang harus kita lakukan kurang lebih harus set surveinya, datangi tempatnya terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi lapangan secara fisik maupun pengguna frekuensi yang sudah ada. Misalnya adanya halangan berupa gedung, pohon, tembok yang tadi sudah saya bilang, dan sebagainya. Itu tuh harus dihindari. Nah, kita juga harus mengetahui nih frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar itu ada berapa aja, ada frekuensi pakai frekuensi berapa aja. Jadi nantinya itu bisa dihindari penggunaan agar tidak interferensi atau overlooping. Nah, fungsi band ini dalam jaringan wireless sangat penting karena menentukan frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat. Nah, band ini juga eh, menentukan rentang frekuensi yang dibagi menjadi beberapa saluran yang mempengaruhi performa, cakupan, dan interface jaringan wireless. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pemilihan band. Band ini kita sebagai contoh aja, kita memakai yang 2 GHz yang B. Next. Nah, di sini. Oke, selain itu juga MikroTik mendukung standar IEEE 802.11 yang di mana ada beberapa standar dan masing-masing standar memiliki speed yang berbeda-beda. Nah, kecuali yang ada tanda bintangnya itu nggak semua router memiliki fitur itu, hanya router tertentu saja. Nah, di sini tadi kan kita pemilihan band yang 20 GHz eh, B. Nah, berarti kita memakai yang 802.B frekuensi GHz dengan speednya 11 Mbps, yang dimana kita memakai protokol yang 802.11B. Nah, di sini saya memiliki gambar yaitu alokasi saluran ke channel, yang dimana alokasi saluran satu channel ini sudah diatur nih dalam meregulasi di setiap wilayahnya dan negara yang ada di Indonesia. Nah, untuk keperluan wireless LAN yang sudah dialokasikan dalam ISM, Industrial, Scientific, and Medical Band, pada frekuensi 2,4 dan 5,8. Nah, lebih detailnya ini tuh untuk 2,4 dibagi dalam beberapa channel. Dengan lebar channel masing-masing itu 22 MHz. Nah, maksudnya channel itu ada channel 1, 6, 11, dan 2, 7, 12, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan channel. Nah, teman-teman bisa dilihat dari channel, ini ada beberapa komponennya, yaitu ada channel number, ada top of channel, ada channel frekuensi, dan ada button of channel. Yang dimana di sini kita hanya fokus kepada channel frekuensi aja. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu. Kita fokus ke channel frekuensi aja dan channel numbernya berapa gitu, teman-teman. Nah, eh bisa satu. Nih. Nah, oke, sudah chat belum? Oke, teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah ada gambarnya tuh, sudah ada gambar yang pemilihan band awalnya. Terus kita juga setelah menentukan protokolnya, kita menggunakan frekuensi 2,4. Terus juga kita sudah tahu nih, kita akan menggunakan channel berapa aja sih, gitu teman-teman. Nah, kita biar tahu di sekitar daerah kita tuh sudah menggunakan frekuensi yang berapa aja, biar tidak terjadinya interferensi atau overlooping, itu dengan cara kita ke wireless, lalu kita pergi ke scanner. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh bisa langsung milih dulu sih. Saya mau milih nih, mau interface yang berapa. Nah, tadi kita pakai yang 802.11B, itu dengan frekuensi 2,4, kita menggunakan interface 2,4. Lebih start. Nah, selesai kita stop di sini. Nah, di sini kita hanya butuh dua kolom ini, channel dan signal strength. Nah, di mana channel ini menunjukkan nomor saluran yang dipakai. Ini 2462 berarti memakai channel 11, 2437 memakai channel 6, dan 2412 memakai channel 1. Nah, untuk selanjutnya ada sinyal strike, di mana sinyal strike ini menunjukkan seberapa kuat sih
sinyal yang diterima dari masing-masing access point. Nah, ini tuh access point semua teman-teman. Nah, seberapa kuat sinyal yang diterima dari masing-masing access point. Nilai sinyal tuh diukur dalam dBm, desibel, Itu khusus untuk miliwatt. Windows. Sedangkan Veracity kan pakainya Ubuntu kan. Iya. Nah, desibel miliwatt yang menunjukkan kekuatan sinyal relatif terhadap suatu miliwatt. Nah, nilai-nilai yang lebih tinggi, maksudnya yang lebih tinggi itu yang mendekati nol ya teman-teman. Itu menunjukkan sinyal yang lebih kuat. Nah, sedangkan nilai-nilai yang rendah yang lebih negatif itu menunjukkan sinyal yang lebih lemah. Nah, sebagai contohnya pada rumah Armia. Nah, ini rumah Armia. Nah, rumah Armia itu menunjukkan sinyal speknya -8. Nah, sinyalnya cukup kuat nih. Sementara dengan rumah kita cari yang tinggi, misal ini. Nah, ini -50. Berarti itu menunjukkan sinyal yang lebih lemah. Seperti itu, teman-teman. Saya screen tadi lagi. Nah, untuk belum. Nah, tadi itu kan ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, kenapa sih kok bisa lemah sama bisa kuat? Karena yang kuat itu dia tidak terjadinya intervensi atau overlooping. Nah, kalau yang apa? Yang lemah itu terjadinya intervensi atau overlooping. Gimana sih cara mengetahuinya? Nah, tadi itu teman-teman kan sudah scan. Nah, kan sudah terlihat tuh ada berapa aja frekuensinya. Nah, tadi kan ada yang pakai 2412, 2437 sama 2462. Nah, ini kan tidak beririsan. Maksud aku beririsan tuh yang garis ke bawah teman-teman. Ini kan ada garis ke bawah, garis ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu tuh maksudnya beririsan. Jadi channel satu ini bisa dipakai bersama channel 6 sama channel 11 gitu. Itu tidak akan terjadinya interferensi atau overlooping. Tapi kalau teman-teman pakai channel satu terus pakai channel 2 terus 3 nah itu akan terjadi intervensi. Nah, apa sih dampak dari intervensi? Nah, dampak dari intervensi itu cukup banyak teman-teman. Di salah satunya bisa penurunan kecepatan koneksi, koneksi yang tidak stabil atau terputus, ada peningkatannya delay atau latensi, bisa jadi yang paket yang hilang atau paket loss, terus ada gangguan pada outcast yang sensitif juga, gangguan pada perangkatnya, bahkan bisa jadi itu sama ada ke masalah keamanan. Nah, itu masalah dampak dari intervensi atau overlooping, teman-teman. Mungkin mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman pemateri sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan nunjukin nih kepada teman-teman beberapa project yang udah saya kerjain atau saya buat. Nah, pertama itu ada project hotspot, di mana project hotspot ini saya buat untuk kos-kosan yang ada di Pekanbaru. Nah, untuk kos-kosan ini dia punya 2 kos-kosan, tapi dia menggunakan satu internet service provider saja. Nah, untuk topologinya itu bisa dilihat, diperkirakan topologinya seperti yang ada di gambar. Nah, dari ISP itu akan masuk ke dalam mikrotik, itu menggunakan Ethernet 1, di mana Ethernet 1 ini tentunya khusus ya untuk internet dari ISP. Nah, kemudian port 2, 3, dan 4 itu akan saya gabung menjadi satu bridge, di mana ini akan menjadi satu jaringan lokal yang sama, kemudian baru ke switch, di mana dari switch nantinya akan disebar ke beberapa access point. Nah, jadi untuk melakukan masuk ke jaringan WiFi ini, jadi penghuni kos itu harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Oke, bisa di next. Nah, untuk project yang kedua itu firewall, di mana project ini merupakan project rumahan, di mana di rumah ini dia ingin melakukan blokir game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan Roblox. Kemudian juga blokir sosial media seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Tentunya untuk melakukan blokir ini, kita akan menggunakan fitur firewall yang ada di dalam Mikrotik. Nah, terkhusus untuk project yang ini, kita harus menggunakan static IP untuk konfigurasi di Mikrotiknya. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi di Mikrotik, kita bisa menggunakan aplikasi Winbox. Nah, untuk aplikasi Winbox pada saat ini memiliki 2 versi. Yang pertama versi stable atau versi biasa.
Dan ada juga versi yang terbaru, versi beta. Nah, dari segi tampilan ini sangat jauh berbeda, di mana untuk versi beta ini jauh lebih modern, tetapi disarankan untuk teman-teman jika ingin memulai atau belajar mikrotik itu menggunakan versi Winbox yang lama, karena untuk tutorial konfigurasinya itu lebih banyak menggunakan mikrotik yang biasa. Maksud saya untuk Winbox yang biasa. Oke, next. Nah, untuk login ke dalam Winbox itu sendiri ada beberapa cara. Teman-teman bisa connect to menggunakan IP public atau juga bisa connect to menggunakan VPN. Nah, untuk IP public dan VPN, kalau khusus untuk IP public itu teman-teman biasanya bisa mendapatkan dari ISP. Sementara untuk VPN, teman-teman bisa berlangganan. Nah, kemudian juga teman-teman bisa login ke Winbox, ke dalam Mikrotik itu menggunakan IP lokal dari Mikrotik. Nah, contohnya seperti 192.168.0.0. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa login ke dalam Winbox Mikrotik ini menggunakan MAC address dari perangkat Mikrotik. Jadi di belakang router board Mikrotik itu tersedia alamat MAC address-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan MAC address. Oke, mungkin selanjutnya saya akan melakukan share screen. Oke, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman proyek-proyek yang telah saya jelaskan topologinya. Nah, mungkin bisa saya akan login dulu. Nah, di sini saya akan login menggunakan VPN karena saya melakukan remote dari jarak jauh untuk mikrotiknya. Nah, ini sudah masuk ke dalam tampilan mikrotik. Oke, mungkin ada beberapa fitur yang akan jelaskan. Ini merupakan fitur-fitur yang pasti akan digunakan, yang fitur pentingnya saja. Yang pertama itu ada interface. Nah, di interface ini teman-teman, jadi di interface ini adalah gerbang utama lalu lintas data pada mikrotik. Nah, ini akan menampilkan interface secara fisik, seperti port Ethernet tadi ini. Contohnya port Ethernet dan juga wireless card. Nah, secara default, interface akan menampilkan dua itu saja. Nah, untuk interface bridge dan juga VPN ini akan ditampilkan jika teman-teman telah melakukan konfigurasi. Nah, kemudian dalam project cost tadi, ini merupakan fitur bridge. Nah, di mana fitur bridge ini digunakan untuk menghubungkan beberapa interface antar muka jaringan sehingga dapat berfungsi sebagai satu jaringan lokal yang sama. Nah, di sini saya membuat bridge. Nah, kemudian saya gabungkan beberapa port tadi, misal Ether 1, Ether 3, dan juga Ether 4. Itu digabungkan menjadi satu bridge. Oke, mungkin selanjutnya fitur addresses. Nah, fitur addresses ini digunakan untuk mengelola alamat IP yang akan terhubung ke router. Fitur ini memungkinkan kita untuk menambah, mengedit, dan juga menghapus alamat IP yang akan digunakan pada interface tertentu. Misalnya tadi kan Ether 1 saya menggunakan ini, jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu tuh secara manual. Nah, kemudian DHCP server. Nah, di DHCP server ini merupakan fitur yang ada di Mikrotik, di mana DHCP server ini yaitu memberikan pengalamatan IP secara otomatis. Jadi jika ada klien yang terhubung ke Mikrotik, itu si Mikrotiknya akan secara otomatis memberikan alamat IP kepada si klien. Oke. Nah, di Lesus ini bisa dilihat beberapa perangkat apa saja yang sedang terhubung di Mikrotik. Nah, selanjutnya di sini adalah fitur hotspot. Nah, fitur hotspot ini sebenarnya fitur di Mikrotik yang paling banyak digunakan. Seperti kayak di kafe-kafe, seperti yang udah disebutkan tadi, Groi, itu menggunakan fitur hotspot. Di mana fitur hotspot ini si, pemilik Mikrotiknya itu bisa mengkonfigurasi di mana yang loginnya itu hanya yang memiliki username dan password saja. Ini bisa dilihat daftar user yang bisa login. Nah, di sini juga kita bisa lengkap ya melihatnya berapa data yang digunakan oleh si usernya. Oke, ini bisa dilihat user kamar 17
gunain dalam 5 hari dia gunain berapa gigabyte data. Oke. Kemudian firewall. Nah, untuk firewall tadi juga udah dijelasin oleh pemateri sebelumnya. Mungkin singkat saja ya, di firewall ini saya melakukan konfigurasi di mana user yang connect itu tidak bisa melakukan sharing lagi internetnya. Kan banyak tuh. Ada juga case-nya di mana dia udah connect ke Wi-Fi-nya, tapi dari HP-nya itu dia ngidupin tethering lagi untuk temennya gitu. Nah, di sini saya membatasi hal itu. Jadi, ketika dia udah connect, dia nggak bisa lagi nih untuk sharing internetnya ke temannya atau tethering. Oke, ini mungkin project yang rumah kos. Mungkin saya nunjukin project yang rumah. Oke, ini merupakan project yang rumah ya, di mana ini berfokus pada firewall untuk melakukan blokir. Nah, di sini untuk saya menggunakan Mangle dan juga RAW untuk melakukan blokir blokir ke akses-akses tersebut, YouTube, TikTok, Facebook, dan WhatsApp. Nah, selain menggunakan Mangle dan RAW, saya juga menggunakan filter rules. Cuman kekurangan dari filter rules ini, saya nggak bisa melakukan blokir pada jam-jam tertentu saja. Jika saya menggunakan ini, dia udah bakalan terblokir terus, kecuali saya disable, gitu. Nah, untuk mengatur jadwalnya itu bisa ke queue. Ini merupakan fitur juga di mana bisa memanajemen bandwidth. Nah, di sini untuk blokirnya itu saya akan memberikan limitnya 1K. Jadi dengan limit 1K si usernya itu pasti tidak akan bisa menggunakan internet. Oke. Oke, baik. Mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai proyek-proyek yang udah dibangun dan juga udah dibuat. Oke, jadi tadi udah banyak banget nih dapat insight mengenai mikrotik dari mulai uh, pengenalan mikrotik sampai hands-on-nya langsung di router OS-nya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Boleh kalau mau raise hand langsung atau mau di chat nanyanya. Oke, ini ada pertanyaan dari asal Nardian Alberani. Aku mau nanya dong bagaimana alokasi channel wireless di Indonesia berdasarkan regulasi ISE mempengaruhi implementasi jaringan. Oke, bagaimana aku mau nanya. Oke. Jadi aku mau kasih tahu lagi sekali lagi ya teman-teman semua, gimana kalau misalnya alokasi channel wireless merupakan aspek krusial itu dalam pengaturan dan implementasi jaringan wireless yang ada di Indonesia. Nah, alokasi itu diatur berdasarkan regulasi ISM yang tadi aku sebutin, Industrial, Scientific, and Medical Band, yang mereka tuh menetapkan frekuensi khusus untuk penggunaan wireless LAN. Nah, tadi kan aku udah sempat ngasih tahu juga alokasi channel itu gimana kan kita udah belajar tentang yang gambar-gambar alokasi channel itu. Nah, teman-teman juga kan udah mengetahui itu ada berapa aja nomornya, terus nomor frekuensi berapa aja. Nah, itu mungkin teman-teman sebelum menentukan uh, channelnya, teman-teman bisa scan lagi. Scan yang aku udah tunjukin, cara scan-nya bagian wireless, interface, lalu masuk ke bagian scanner. Nah, di situ teman-teman bisa nge-scan semua access point yang berada di daerah tersebut gitu. Maksudnya di lokasi teman-teman uh, berdiri gitu. Nah,
pengaruh alokasi channel terhadap implementasi jaring wireless itu pertama mungkin dari segi ISM berarti kan ISM, ya, Industrial Scientific and Medical Band. Nah, mungkin dari segi industri nih. Nah, industri itu di lingkungan industri itu harus stabil dan keandalan gitu. Dimana stabil jaringan sangat penting karena alokasi channel yang terstruktur tuh yang kita config tadi pada channel 2,4 dan 5,8 itu memungkinkan pemilihan saluran yang meminim intervensi gitu. Jadi tidak adanya overlooping atau intervensi sehingga meningkatkan keandalan jaringan. Karena kan industri itu kebutuhan datanya sangat tinggi. Lalu lanjut ke bagian yang saintifik. Nah, di bagian S nih, saintifik, di mana ilmiah. Nah, ilmiah itu ada penelitian dan pengembangan. Nah, di mana biasanya penelitian dan pengembangan itu di dalam lab, laboratorium, nah, dan pusat penelitian biasanya kan. Nah, jaringan wireless ini yang cepat dan andal tuh diperlukan banget untuk mentransfer data besar dan kolaborasi antar perangkat, di mana lokasi channel yang baik memungkinkan penggunaan untuk tim ini menggunakan 5,8 GHz untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan yang tinggi tanpa adanya gangguan. Terus udah gitu di bagian medikal. Nah, medikal tuh membutuhkan keamanan dan privasi data, di mana rumah sakit itu kan butuh keamanan dan privasi data itu sangat tinggi ya, di mana itu merupakan bagian dari prioritas utama mereka. Nah, jadi alokasi channel ini dan tepat membantu mengurangi intervensi dan memastikan transmisi data medis yang aman tanpa ada yang gangguan. Karena tadi kan jika dampak dari intervensi atau overlooping itu mengenai keamanan data itu ya. Tadi ada salah satu udah aku sebutin. Nah, konektivitas juga perangkat medis itu harus bagus. Karena banyak perangkat medis modern yang terhubung secara wireless memerlukan jaringan yang stabil dan cepat. Untuk frekuensinya bisa menggunakan 538 memungkinkan koneksi itu lebih cepat dan andal. Contoh dengan ada yang untuk operasi online. Nah, itu kan membutuhkan frekuensi sangat cepat gitu dan stabil. Kurang lebih sih itu untuk Aksa. Apa sudah menjawab? Oke, terima kasih Aksa. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Kak, aku mau nanya. Jadi kan waktu itu aku PKL, itu disuruh buat hotspot dan ada limit waktunya. Nah, itu bisa nggak kayak kalau 1 menit sebelum terputus koneksinya, itu kayak ada notif gitu, tapi notifnya bukan di login page gitu. Nah, mungkin aku jawab satu persatu dulu ya, mulai dari awal. Untuk kita buat limit di hotspot itu bisa. Kemudian 1 menit belum terputus, itu jawabannya tentu saja bisa ya. Karena tapi untuk membuatnya ini tentunya konfigurasinya sangat sulit. Jadi teman-teman itu harus membuat skrip terlebih dahulu. Nah, di mana membuat skripnya itu per user ya. Nanti di user itu ada skrip, di mana di skripnya itu diberikan beberapa perintah agar dia nge-push notif sebelum 1 menit. Cuman untuk case yang seperti ini, saya jarang temuin. Biasanya banyak orang yang membuat hotspot, jika 1 menit belum terputus, ya udah dia biarin aja kayak nggak ada notif gitu. Mungkin untuk kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan, bisa ya, itu menggunakan script. Eh, Mungkin ada yang mau ditanyain lagi mengenai jawabannya? Oke, baik. Intinya bisa ya jika 1 menit sebelum terputus itu dibuat notif dengan memberikan script di mikrotiknya. Oke, jadi itu dia nih sesi Q&A yang udah di... Oh, masih ada nih pertanyaan selanjutnya dari Kak Najib. Mungkin boleh
untuk materi dijawab terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Najib Amin Hussein. Kak, membuat jaringan WiFi yang disembunyikan apakah menggunakan wireless juga? Ya, jawabannya menggunakan wireless juga. Jadi, teman-teman ketika konfigurasi router itu teman-teman bisa milih. Jadi si SSID-nya itu mau di hide atau ditampilin. Nah, mungkin kalau mau disembunyikan itu teman-teman bisa checklist tombol hide-nya. Nah, jadi nanti WiFi-nya itu disembunyikan gitu. Nah, untuk menambahkannya, untuk menghubungkannya kita harus melakukannya secara manual. Mungkin seperti itu. Mungkin aku ingin tambahan ya. Jadi untuk WiFi itu sebenarnya fitur dari wireless, di mana artinya kan WiFi itu adalah wireless fidelity ya, di mana di WiFi sama dengan wireless juga gitu teman. Aku menjawab untuk Najib. Oke, terima kasih Bang. Cukup memuaskan. Oke, terima kasih. Oke, mungkin dari kami sudah ditutup ya untuk sesi Q&A-nya. Mungkin makasih juga untuk yang udah nanya. Mungkin kita boleh lanjut nih Kak ke sesi selanjutnya. Kira-kira apa tuh, Kak? Apa ya? Mungkin boleh nih di Di next. next. Oke. Oke. Yang selanjutnya itu adalah sesi quiz. Nah, mungkin teman-teman semua bisa langsung join ya melalui link yang sudah disediakan. Ayo teman-teman, ini dapat hadiah teman-teman. Linknya taruh di mana? Ayo. Nah, untuk kodenya itu udah tersedia ya teman-teman ya. Bisa langsung join karena nanti kalau yang menang bisa dapat hadiah. Teman-teman, ini kuisnya gampang kok. Lumayan nanti dapat kulkas. Yuk, yang lain bisa join yuk. Linknya juga ada di chat, bisa diklik. Itu sambil merem bisa menang kok teman-teman. Yuk teman-teman yuk. Join. Ini nanti kalau nggak pakai nama asli, nanti hadiahnya depending ya. Dikasih yang juara yang ini setelah kedua. Kalau bisa pakai nama asli ya Ya, teman-teman. kalau bisa nanti pakai nama yang asli ya. Oh, Nanti bisa untuk yang langsung. menang bisa di SS dan chat ke nomor yang nanti disediakan oleh pembicara. Ayo nih, satu lagi langsung. Wah, mau mulai gak nih? Nih, Ian nama asli gak nih? Makan. Ian, duluan Ian. Ian N1, Ian N2. Yang mana nih? Ini hadiahnya sesuai makan 3 hari. Ian, tolong nih. Namanya Ian. Duluan nih. Bisa diganti nggak? Ian N1. Nah, lah, ada Ian juga itu. N1. Tiga. Ditunggu ya teman-teman sampai 8.39 atau 8.40. Namanya sih. Ini ada mau join lagi kan nih? Ini lumayan nih buat anak-anak kos nih bisa makan 3 hari. 205 hari. Ya. Yuk, ada yang mau join lagi gak? Oh, Ferdi. Hakim aja. Oh, gue tahu nih. Ayo. Mulai gak sih?
Apa join lagi gak nih? Rivaldi. Ayo teman-teman. Itu nama Rivaldi siapa, Cok? Ganti weh, Cok. Ayo, ada lagi gak? Oke, mungkin bisa kita tunggu 1 menit lagi ya sebelum kita mulai. Ayo teman-teman. Panggilan buat Untuk Valdi. linknya itu udah ada di kolom chat ya, teman-teman bisa klik aja. Nanti adanya bagi dua ya, yang Rivaldi. Hmm? Iya, sengaja. Yuk, mulai aja yuk. Karena udah 20.39 nih. Mungkin langsung dimulai nih. 3, 2, 1. Oke, unlocking the potential of mikrotik. Oh, Apa apa kepanjangan dari kepanjangan MTCNA? Ya, masa nggak tahu. Tadi kan ada tuh. Oke, 5, 7. Oke, ayo teman-teman yang belum jawab segera klik. Jawabannya yang kuning nggak sih, Kak? Oh, yang merah nggak sih? Oh, yang merah. Iya, siapa tahu ya. Yang pink nggak sih? Oh, nggak ada yang pink. Katanya yang biru. Oh, Waduh, oke. bisa ada yang salah Tata nih teman-teman Micro ya. Certificate Network Associate teman-teman. Ini Indra, ke depan nih, teman-teman. Ayo, dia. Indra memimpin. Mana Rivaldi nih, tadi dari nama Rivaldi ini salah. Apa yang dimaksud dengan mikrotik? Nah, berikut itu Waduh, apa? Aplikasi desain grafis nggak sih, teman-teman? Lah, kemarin katanya alat pemutar musik. Oh, iya. Kemarin pas seminar. Nah, teman-teman. Ini kalau nggak bisa kebangetan sih. tapi bisa aja loh aplikasi Bisa desain aja. grafis. Benar. Wih, benar semua. Ya, Keren, keren, keren. Pinter ya ternyata. Gacor, jadi di gacor. mikrotik ada The Dude, itu juga Ya, desain grafis. betul juga. Ya, Beda. fitur yang namanya The Dude, Itu teman-teman. bisa menampilkan topologi jaringan. Lanjut, apa fungsi utama perangkat mikrotik? Apa ya? Kayaknya main game ya? Main game ya? Login. Tapi nyimpan file bisa juga. Bisa sih, Iya, minimal sih. tapi nggak bisa yang besar. Bisa. Paling script bisa Script bener. dipakai buat main game. Membuka dokumen bisa kan? Wow, benar Benar semua. semua. Oke, next. Oke, Indra masih memimpin. Indra, gacor nih Indra nih. Apa nama sistem operasi yang digunakan perangkat mikrotik? Ayo apa? Waduh, apa nih? Ayo, apa nih? Apa nih ya? Apa? 7. Sip. Kira-kira apa nih Bang Putra nih? Apa ya? Gak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Aduh. Sip. Router US, OS jawabannya. Keren. Wah, Indra masih memimpin nih. Ayo Rivaldi menangin. Cepat. Santai dulu nggak sih, Bang Indra? Apa nama aplikasi yang digunakan untuk mengetik? Nah, Nah, ini tadi udah kayaknya langsung hands on tadi ya. iya. Instagram gak sih? Bukan ya? Tadi Langsung tadi tadi. tuh kayak ada Iya. angka-angkanya itu kayaknya Excel ya, Bang ya? Iya, tadi ada versi betanya juga tadi. Ah, iya versi beta. Nah, Oh, wih, sekarang tahu keren. semua ternyata. Keren, teman-teman. Gampang-gampang kan, teman-teman? Ayo, santai dulu Indra. Jangan dibabat semua. Nah, apa arti dari istilah IP address? Nah, kata gue mah kode rumah pos ini. Mungkin ada aja yang rumahnya. Iya, Oke. bisa. Kode IP. Iya, Bener. IP.
Masukin kode pos, nulis alamat IP. Keren. Ini nggak ada curang kan? Nggak ada GPT, nggak ada apa kan? Apa fungsi di HCP? Server di Mikrotik. Ya, Nah, apa nih? Oh, tadi juga udah dijelasin sih fungsi di HCP udah ini. tadi jelasin. Ya, membuka media sosial deh. Enggak. Oh, bukan ya? Ada IP-IP-nya sih tadi kalau nggak salah. Oh, mengetik dokumen. Bukan juga? Bukan, Oh, bukan. bukan. Woi, Keren, keren. keren. Berarti tadi merhatiin semua nih. Keren semua. Ini posisi pertama masih tidak terkalahkan ya teman-teman ya. Apa nggak mau langsung kasih Indra ya nih? Apa langkah pertama saat menggunakan mikrotik? Oke, apa tuh langkah pertama? Membuka aplikasi chat. Nah, itu Iya, benar. apalagi ChatGPT. ChatGPT. Tuh, tanya Bagaimana? konfigurasi mikrotik. Nah, Nah, betul. itu. Beli perangkatnya dulu, Bang. Oh iya, bisa Iya. jadi. Tapi di sini nggak ada. Oh, Keren, keren, oke. keren. Bukan perangkat ke jaringan. Gampang-gampang kan teman-teman? Oke, langsung naik ya. Siapa? Apa manfaat utama mikrotik dalam jaringan? Ayo. Wah, kita nonton film deh. Bisa. Bisa kan? Iya, bisa. Bisa. Tapi mungkin ada yang lebih tepat. Nah, apa Ya, tuh kira-kira tepatnya? semuanya bisa. Mungkin ada yang lebih tepat lagi sih jawabannya. Tinggal dipilih aja. Opsional itu pilihan. Woi, Wih, benar semua ya teman-teman ya. terlalu gampang kah ini pada benar semua? Selalu kali ya. Oke, next, next, next. Aduh, Rivaldi kurang satu Rivaldi. Apa tujuan utama menggunakan mikrotik? Oh, jawabannya juga hampir-hampir mirip nih ya teman-teman ya. Biasanya Mas Rivaldi kalau gunain mikrotik buat apa biasanya, Mas? Buat main-main aja, Bang Putra. Iya, Main-main jaringan. Udah kejawab. iya udah kejawab. Udah kejawab, udah kejawab. Oke, Diani masih memimpin. Apa dimaksud dengan Winbox? Nah, Oke, apa itu Winbox teman-teman? Win itu Perangkat menang, keras jaringan. box itu kotak. Nah, Ya, kotak yang menang. perangkat keras jaringan. Enggak sih kayaknya. Soalnya kan dia software ya. Oh, aplikasi membuat musik. Kan bisa pakai musik mikrotik. Bisa. Bisa, Iya. itu. Buka Spotify harus ada internet. Ah, oke, jawabannya aplikasi untuk itu ya, jaringan. Wih, Bang Sena naik sat. Keren, keren. Indra kayaknya live dari kuis nih. Ayo Mas Indra, semangat. Pasti bisa posisi satu lagi. Mengunduh aplikasi Winbox. Oke, di Nah, mana mengunduh aplikasi Winbox? di YouTube ada. Ada. Ada di YouTube. Ya, ada. Tutorialnya ada. Ada. Link di bawah. Iya, biasa ya. Link di bawah deskripsi. Ada itu. Kataku sih YouTube ya. Di Play Store ada nggak ya? Udah dihapus. Ada yang Oh, ada yang memilih Oh, Play Store. yang Di Play milih Play Store Store itu bukan Winbox namanya, tapi Mikrotik ada, Mikrotik tapi gitu. namanya bukan Winbox. Dibalik. Oke, dua pertanyaan terakhir. Apa Apa tujuan tujuan utama utama belajar belajar MTC? MTCNA? Ayo. Ayo. Mengelola toko online. Bener ini. Mengelola toko online. Jika kamu mempunyai toko online, diatur. Membuat animasi, memahami jaringan mikrotik. Mungkin apa ya jawabannya ya? Eh, Ada yang membuat siapa nih kira-kira ya? kurang tahu nih Bang Putra siapa ya? Aduh, masih Diani, Rivaldi masih kedua, sana ketiga. Oh, Apa
yang harus dilakukan jika lupa atas mikrotik? Nah, apa? Membeli perangkat baru. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Kalau lupa, panggil Lupa. teknisi, Iya. menghapus semua file, membeli perangkat baru, ide Semua juga. baru. Itu Iya udah kalau paling lupa. benar. Iya. Iya. Oke. Keren, keren, keren. Pikir banget nih. Ini terakhir nih teman-teman. Ini harus naik ini untuk mendapatkan hadiah. Langsung sikat. Apa manfaat jaringan yang dikelola dengan baik? Manfaatnya apa tuh? Ayo. Tadi udah dibahas tuh. Ih, keren. Oke, Bener benar semua. semua. Nah, ayo untuk juara siapa? Jeng, 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 jeng. Kita lihat ya. Langsung. Tunjukkan Bang Lamos. Juara tiga Bang Sena. Aduh, dikit lagi Bang Sena. Juara dua Rivaldi. Aduh, Rivaldi dikit lagi Rivaldi. Ternyata Rivaldi juara dua. Untuk juara satunya kita lihat siapa? Dia keren, 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 keren. Nanti untuk juara satu hubungin Bang Ramos. Nanti untuk nomornya ada kirim di grup ya. Nanti kita. Jangan lupa di SS bukti. Oh ya, jangan lupa diakses juga buktinya teman-teman. Biar sebagai evidence yang kuat. Oke. Pas sudah diakses dia nih. Akses dulu ya. 3, 2, 1. Down. Langsung lanjut. Hubungin Bang Ramos ya. Nanti nomornya dikirim di grup. Nah, untuk hari ini sudah berada di pengunjung acara, teman-teman bisa melakukan absensi dan menyertai feedback terhadap kami para pemateri apa yang kurang atau apa yang dibutuhkan lagi gitu. Nanti bisa di-scan atau bisa di chat nih teman-teman. Nih, untuk linknya aku kirim di chat teman-teman. Nah, teman-teman bisa feedback dari karena ini cukup penting untuk kami feedback dari kalian dan absensi dari kalian. Sangat amat tolong ya teman-teman. Oke, aku tunggu absensi sampai 20.55 teman-teman. Atau enggak 25 53 ya, 53. Kita tunggu. Habisnya apa ya? Oh iya teman-teman mau reminder lagi tadi untuk juara itu kita pakai yang juara satu saja untuk juara-juara tiga maaf tidak dapat hadiah mungkin dicoba lagi di next knowledge sharing dan tetap semangat untuk juara tiga Bang Sena dan Bang Rivaldi tadi ya juara dua juara tiga keren keren terima kasih teman-teman.
Oke, teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 20.53, nanti untuk teman-teman yang belum absensi, nanti untuk linknya udah ada di grup WA teman-teman, nanti teman-teman bisa absensi lewat situ aja. Mungkin untuk selanjutnya itu kita masuk ke sesi dokumentasi, teman-teman. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan untuk on cam, teman-teman. Oh, Arif Lukman Hakim, keren. Untuk yang lain mungkin ada yang mau on cam. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman. SS 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali teman-teman atas partisipasinya, atas meluangkan waktunya pada sharing knowledge kali ini. Apabila ada kekurangan kesalahan dari kami pemateri, saya meminta maaf. Kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.